Yang keempat adalah reorganisasi pengurus keluarga Mbah Nawawi Ngarti. Kemudian tausiah, selanjutnya pembacaan doa, penutup dan salam-salaman. Demikian tersebut susunan acara di pagi hari ini. Mari awali acara halal bihalal ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu semuanya, untuk mengawali acara pada hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Muhammad Zaki Lubis. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah ini borong orang yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna fayatawahum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhawahum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qawmul khasirun. Awalam yahdi lilladzina yurisuna al-arda min ba'di ahliha allau nasa'u asabnahum bidunubihim wa nadba'u ala qulubihim wa hum la yasma'un. Artinya, maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah? Atau yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang merisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya bahwa kalau kami mendaki pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya, dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran. Terima kasih untuk Mas Muhammad Zaki Lubis atas bacaan surat Al-Qurannya. Kemudian untuk acara berikutnya adalah sambutan dari tuan rumah. Monggo Bapak Heri Setiawan, kami persilahkan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Mbah Hajah Mar'ah sekeluarga, yang kami hormati hadirin Bapak Ibu keluarga besar Mbah Hajah Nawawi Ngarti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita semuanya dapat berkumpul dalam acara halal bihalal pagi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, agar
nanti di hari akhir kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Para hadirin, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kami selaku perwakilan dari Mbah Hajah Mar'ah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah rawuh ke acara halal bihalal siang ini. Kami dari Mbah Hajah Mar'ah sekeluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan acara halal bihalal ini kita bisa kembali ke fitrah dengan memberikan maaf dan dapat mempererat tali silaturahmi antar keluarga besar Mbah Nawawi Ngarti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kiranya panjenengan semuanya bersedia untuk menyantap hidangan yang ala kadarnya dari kami. Monggo hidangan yang ala kadarnya dari kami dipun rahapi. Demikian sambutan kami dari keluarga Mbah Hajah Nawawi Ngarti. Jika ada dari keluarga Mbah Hajah Mar'ah, jika ada salah dan tutur kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah reorganisasi pengurus keluarga Mbah Nawawi Ngarti. Monggo Pak Dimalik, waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sesepuh bina sepuh keluarga Mbah Nawawi Mbah Ngarti ingkang kawula hormati. Saudara-saudara sekalian yang mungkin usianya hampir sama dengan saya, yang saya hormati pula adik-adik yang ponakan-ponakan juga yang saya hormati. Pertama, marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di dalamipun Mbah Mar'ah lagi ya Allah. Sehingga dalam acara halal bihalal ini bisa terlaksana dengan suasana yang meriah, penuh dengan kebahagiaan. Selamat datang Mbah Fauzan. Bagus dah, bagus dah. Ini disuruh nulis ini sudah. Lanjutkan dalam acara halal bihalal pada siang hari ini. Semoga kita semua bisa saling mengenal antara satu dengan yang lain, ya.
Kemudian nanti saya harapkan juga ada perkenalan per keluarga. Ini tadi ada beberapa saudara yang saya sendiri ada yang nggak pernah melihat, seperti yang sambutan keluarga tadi. Maaf, saya baru melihat sekali ini. Mungkin saya yang nggak tahu. Nah, nanti saya harapkan dalam acara salam-salaman nanti diperkenalkan per kepala keluarga. Selanjutnya kami ingin diadakannya satu reorganisasi kepengurusan dalam rangka mengurusi tentang keluarga atau pertemuan keluarga Nawawi Ngarti tersebut, supaya nanti digantikan oleh lebih mudah, lebih wawasan luas, kemudian nanti bisa lebih menata dengan lebih baik. Dengan yang sudah tua-tua seperti kami ini sudah mengalami banyak kepincangan dengan adanya kesehatan yang kurang fit. Awap geser lagi sih. Untuk itu kami berharap nanti setiap kepala keluarga yang hadir pada hari ini nanti mewakilkan wakilnya untuk bisa dipilih menjadi panitia umum atau menjadi pengurus, sehingga nanti apabila yang akan datang itu ada yang ngurusi. Terus apabila nanti yang ketempatan itu otomatis menjadi panitia pelaksana. Saubur ambene seperti yang terjadi pada hari ini. Itu harapan kami. Monggo mungkin sambil menunggu ketua pengurusnya yaitu Bapak Susilo Adi yang sampai hari ini belum bisa hadir. Oh, tidak bisa datang. Oh ya. Nah ini tidak bisa hadir Mas Susilo Adi karena kesehatan. Untuk itu, nah ini kan satu contoh. Ini artinya ketuanya saja tidak bisa hadir karena terkendala kesehatan. Untuk itu, ini yang muda-muda nanti yang menggantikan yang tua-tua biar nanti bisa berjalan dengan lancar dan baik. Seperti saya sendiri ini sebetulnya juga sudah terkendala tentang kesehatan. Sudah ada penyakit tua. Untuk itu nanti supaya tiap keluarga menggantikan tiap keluarga. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan walidzal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul adzim. Aku pernah membelakangi para sesepuh ya. Mungkin ya sedikit. Aja,
yang kami hormati dan kami cintai, Bapak dan Guru Philip, ya, dan mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, Kok nggak bisa ponakan-ponakan, sampai cucu-cucu ya mungkin yang alhamdulillah hadir pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Alhamdulillah, bersyukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kenikmatan yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam, dan juga kenikmatan sehat, ya, dan sempat ya dengan berbagai macam kondisi kita masing-masing tentunya, ya, sehingga kita bisa hadir dalam temu tahunan, ya, yang mudah-mudahan memang kita rindukan untuk bisa kita lakukan setiap tahun. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang layak untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tapi kita tadi sudah ada ceramah, jadi saya hadir cuma tinggal sekedar hadir gitu ya. Tidak sengaja ditelat-telat kita, tapi memang telat. Ternyata terakhir datangnya gitu. Ini kayaknya nggak pernah gitu. Yang terakhir terlambat, tapi ini keterlaluan memang. Gitu. Kami mohon maaf. Ya, tapi pikir memang tadi sudah. Biasanya kalau disuruh ceramah itu sebelumnya gitu ya. Nggak ada kayak gini. Tapi pikir tadi karena putranya Lekmar itu kan dekat dengan Sulis, ya kan, ada yang di Solo, sehingga tak pikir sudah kontek-kontekan gitu. Ya, jadi yang diminta untuk ceramah itu Teh Huda gitu kan, karena beliau kebetulan dosen di UMS, ya kan, bidangnya juga terkait dengan keagamaan gitu. Kalau saya itu bidangnya peternakan, jangan tak suruh peternakan gitu malah pas gitu ya. Peternak apa ya? Nah, jadi begitu sebetulnya. Jadi biar jurusannya pas gitu ya, dan tidak bosan dengan saya terus, karena kemarin saya kemarinnya juga begitu. Tapi karena ini ya mana ya, monggo ya. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, dan mudah-mudahan ini menjadi sarana kita untuk saling mengingatkan. Tadi dalam mukadimah saya bacakan surat Ali Imran kalau nggak salah ayat 159. Di sana Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta fadhan walidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Karena hanya karena rahmat Allah maka kamu menjadi lemah lembut. Walau kunta fadhan walidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau seandainya kamu itu berkeras hati, maka mereka akan berpaling. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah mereka, mohon ampunkanlah mereka, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah kalian dalam urusan itu. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, ayat ini sebetulnya berkaitan dengan perang Uhud, ya. Jadi waktu itu
Rasulullah itu bermusyawarah, ya, kayak tadi bermusyawarah untuk menentukan pengurus, katanya yang sudah lama nggak bisa jadi pengurus tapi masih dijadikan lagi gitu ya. Lupa aku kalau ini kan bisa ngomong gitu loh ya, bisa curhat gitu loh. Ya, jadi waktu itu Rasulullah bermusyawarah untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang akan menyerang Madinah. Ya, perang Uhud. Nah, sudah bermusyawarah dan diputuskan Rasulullah sebetulnya usul untuk bertahan saja. Ya, karena Madinah itu sudah lengkap ya pertahanannya. Jadi dari kanan itu ada gunung gitu kan ya. Sehingga untuk masuk ke kota itu orang-orang kafir Quraisy kesulitan gitu. Nah, ada sebagian orang-orang muda yang mereka merasa mampu itu usul ya, kita ke depan saja gitu ya, karena kita punya kemampuan, punya SDM yang kuat untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Karena kemudian dimusyawarahkan dan yang usul itu lebih banyak ya, akhirnya Rasulullah itu ikut ya. Beberapa tafsir mengatakan sebetulnya Rasulullah tahu ya apa yang akan terjadi gitu kalau kaum muslimin itu ke Bukit Uhud gitu. Tapi Rasulullah ingin menunjukkan bahwa musyawarah itu adalah penting ya, musyawarah itu penting. Nah, karena dalam sila keempat kita kan ada musyawarah gitu. Nah, kemudian sampailah pada saat mau perang, kemudian kaum muslimin itu berangkat ke Uhud, tapi kemudian orang-orang munafik ya, orang-orang munafik itu kan sebetulnya mereka kafir, tapi karena situasinya tidak memungkinkan, mereka mengatakan sebagai orang yang beriman ya, tapi biasa mereka itu memboikot dari belakang ya. Jadi 3.000 orang itu 2/3-nya ya, 2.000 orang itu tidak mau berangkat ya, karena dibisik-bisiki oleh orang-orang munafik gitu ya. Tapi akhirnya karena sudah menjadi kesepakatan, akhirnya tetap berangkat ke Uhud. 3.000 kaum kafir itu menghadapi 1.000 kaum muslimin yang karena digembosi oleh orang-orang munafik kemudian menjadi 1.000, asalnya 3.000 menjadi 1.000. Awalnya menang ya kan, karena Rasulullah berpesan agar ada yang menjaga di Bukit Uhud, tetapi karena rayuan dunia ya, ada ghanimah, ada rampasan perang di bawah itu, akhirnya kemudian yang di atas itu turun, akhirnya kemudian Khalid bin Walid mutar, nah akhirnya kemudian kaum muslimin itu menjadi kalah. Nah, kemudian Allah menurunkan surat ini, surat Al-Imran ayat 159 ini, yang mengingatkan bahwa sesungguhnya bagaimanapun musyawarah itu penting ya. Kemudian keharusan kita untuk bersifat lemah lembut ya, fabima rahmatin minallahi lintalahum, dan hanya karena rahmat Allah lah kalian itu bisa menjadi lemah lembut ya. Jadi makanya kita mohon kepada Allah agar Allah itu mengkaruniakan kepada kita itu kelembutan dalam hati kita ya. Jadi bagaimanapun kelembutan itu akan lebih baik ya daripada keras ya. Keras itu barangkali di awal hasilnya akan cepat gitu ya, dimarahi di apa itu kemungkinan akan cepat nurut ya kan, tapi jangka panjangnya itu tidak baik ya. Makanya ayat diberikan walau kunta fadzon ghalidul qalbi lam faddu min haulik, seandainya kalian itu berkeras hati maka mereka akan berpaling. Jadi Rasulullah diperintahkan ya untuk tetap berbuat baik
walaupun kepada orang-orang yang tadinya mau berperang tapi tidak. Kita kan bisa membayangkan ya, wis arep menang ya dengan bala bantuan yang banyak gitu ya, tapi kemudian karena isu dari orang-orang munafik itu kemudian mereka berbalik dan akhirnya kalah. Dan orang-orang munafik juga masih ini ngompor yofi kalahkan tenang kalah gitu kan. Tapi kemudian Rasul itu diperintahkan untuk bisa berlemah lembut. Makanya oleh karena itu kita yang ada di Bani Nawawi ngerti ini gitu. Tetap bagaimana caranya kita untuk bisa bersifat lemah lembut ya di antara kita. Ya kalau bahasanya itu kan tiga larang murah tiga pat ini ngoten. Jadi bagaimanapun kita tetap berupaya untuk bersatu menyatu sehingga menjadi guyub ya, dan segala macam yang guyub itu kan insya Allah banyak kekuatan kebaikan yang bisa kita dapatkan ya. Dan kemudian wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, dan setelah itu maka bermusyawarahlah dalam urusan itu ya. Kemudian faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu itu sudah berazam ya, maka bertawakallah kepada Allah. Ya, jadi kalau sudah kita punya keputusan dengan segala macam pertimbangan ya. Jadi kalau kita sudah memberikan keputusan itu kan pertimbangannya banyak, ya kan? Kalau kita sudah punya keputusan, maka kita harus bertawakal kepada Allah. Apapun resikonya, gitu ya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita ambil pelajarannya dari surat Ali Imran ayat 159. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lembut, tidak berkeras hati, kemudian punya azam yang kuat ya, dan kemudian setelah kita punya azam yang kuat, kita bertawakal kepada Allah. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan dan kerahmatan bagi kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang sukses di dunia dan insya Allah juga sukses di akhirat. Yang moga kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas sholati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yahsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Toto. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara Halal Bihalal pada hari ini. Sekali lagi, saya selaku pembawa acara mohon maaf bila banyak salah dan kurang dalam membawakan acara pada Halal Bihalal di hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabil taufiq wabil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon perhatiannya untuk saudara-saudaraku semuanya. Untuk hari ini ada sedikit kenang-kenangan untuk yang hadir, yaitu door prize kecil-kecilan. Dari pertama ini, kemarin ada saudara kita yang usul, langsung saya tanggapi, dan mudah-mudahan untuk berikutnya nanti bisa berjalan seperti itu, sehingga yang hadir nanti akan semakin bersemangat untuk datang, meskipun mungkin door prize-nya itu sesuatu yang unik dan juga bermanfaat. Demikian, untuk itu saya serahkan kepada yang muda-muda tadi yang sudah saya beri tugas untuk mengundi dari daftar hadirnya tadi. Jangan khawatir, tadi yang belum ada nomornya sudah dikasih nomor ya. Makanya kalau absennya tadi juga dadaan, sebetulnya semuanya yang ketempatan itu paket, semuanya yang menghandle adalah yang ketempatan ya. Untuk yang tahun depan di mana ini? Tahun depan di Sekura lagi, Mbah Jum, atau ditawarkan ke Jakarta nggak ada. Ya nanti di grup Mas Malik coba nanti di itu lagi. Iya, pengurus baru nanti yang menghandle terutama yang bagian humas ya. Silakan Mas Dafa dilanjutkan, Mas Dinar dibantu. Siapa di sini? Ayo berdiri semua. Ya biasa, anak pramuka itu harus bisa biasa. Yuk. Ini anak ilmiah, ini anak pramuka. Undian yang pertama keluar nomor 6.
pernah terbuat, terhapuslah sudah di hari lebaran. Mari kita saling